Terbaru, sampai hari ini Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021 kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, kepolisian masih belum juga mengumumkan siapa pelakunya. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kenapa tim penyidik kelihatan seperti kurang percaya diri untuk menetapkan dalang dari tindak kejahatan yang sudah merenggut nyawa ibu dan anak di Subang? Apakah tim penyidik masih belum mendapatkan bukti yang kuat sebagai syarat untuk menentukan tersangkanya? Tapi masa sih kalau cuma sekedar 2 alat bukti tim penyidik belum menemukan? Kita aja yang orang awam yang tidak expert di bidang hukum yang cuma membaca dari berbagai informasi sudah bisa menilai kayaknya nggak mungkin deh tim penyidik belum mendapatkan 2 alat bukti yang kuat, tutur Anjas di Thailand. Dalam segmen analisa di kanal YouTube Anjas di Thailand yang berjudul "Akhirnya Pelaku Kasus Subang Tak Bisa Berkutik Dengan Alat BUKT-1" ini tayang tanggal 9 Desember tahun 2021. Anjas di Thailand menerangkan, alat bukti adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian guna meningkatkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Menurut Anjas di Thailand, alat bukti di sini tidak sama dengan barang bukti. Dalam sistem KUHP, barang bukti atau corpus delicti yakni bukti tambahan atas alat bukti yang sah menurut KUHP, atau sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti penjelasan saksi, penjelasan ahli, surat petunjuk dan penjelasan dari tersangka. Tanpa minimal adanya 2 alat bukti tersebut petugas kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan, ucap Anjas di Thailand. Mengamati 55 saksi kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, saksi yang telah diperiksa tim penyidik, tapi hasilnya masih belum tertuju pada hasil siapa terdugakannya. Anjas di Thailand menebak bahwa saksi-saksi tersebut tidak semuanya pure murni saksi. Tapi mungkin saja ada saksi yang di-hire, disewa, yang memang diarahkan. Ada kemungkinan di situ. Makanya di lapangan kalau terus dicari dari data ini kayaknya agak semakin sulit ya, gak tahu apakah tahun ini akan selesai atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, ucap Anjas di Thailand. Sebab itu Anjas di Thailand mengungkapkan jika berpedoman pada penjelasan saksi sulit menempuh jalur ini apalagi untuk menentukan tersangka yang sesungguhnya. Menurut Anjas, alat bukti yang kuat lainnya yaitu penjelasan ahli, surat petunjuk. Alat bukti ini berasal dari orang-orang yang expert, pakar atau spesialis dalam bidangnya. Contohnya seperti hasil autopsi forensik. Dari penjelasan ahli ini bisa masuk ke dalam alat bukti yang kuat. Lebih konkretnya, Anjas di Thailand mencontohkan ada temuan DNA yang ditemukan tim penyidik atau jejak tubuh seseorang yang tertinggal di situ. Lalu meminta tim penyidik yang melakukan autopsi atau penganalisa laboratorium DNA untuk membuat surat mengenai penemuan itu secara ilmiah. Surat inilah nanti yang akan dijadikan alat bukti pada saat di pengadilan. Aku sempat ngobrol dengan Dr. Hastri, ahli forensik Mabes Polri. Ia mengatakan tidak lagi dibutuhkan pengakuan tapi adalah dari alat bukti yang mengarah ke tersangkanya sendiri, ucap Anjas di Thailand. Kalau CCTV aku menilai sepertinya tidak terlalu kuat, tidak akan bisa masuk dari sini karena ada dugaan si pelaku, dalang, orang yang membantu orang yang mengetahui, mereka sudah tahu banget lokasi kejadian. Jadi mereka tahu bagaimana menghindari titik-titik CCTV yang memang sedang aktif, kata Anjas di Thailand. Selain itu juga Anjas di Thailand menduga, ketika tahu lokasi CCTV mana yang aktif, pelaku tidak hanya menghindari pada saat terjadinya pengeksekusian tapi juga sengaja membelakangi dirinya di CCTV itu untuk memuluskan rencana-rencana mereka. Itu ada kemungkinan di situ juga. Karena itu aku menilai untuk CCTV sepertinya sulit kalau tim penyidik kuku ingin mencarinya dari CCTV. Baru pede gitu kayaknya agak sulit, ujar Anjas di Thailand.
Akan tetapi Anjas di Thailand meyakini pasti ada beberapa keteledoran dari para pelaku tersebut. Kalau secara kemampuan aku yakin mereka, penyidik pasti mampu. Apalagi dengan dibantu juga oleh Mabes Polri, autopsi dan macam-macam. Tapi sepertinya ini tentang integritas, apakah mereka mau membongkarnya atau tidak, ucap Anjas di Thailand. Sekian informasi Subang kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.